Firman itu yang akan menuntun kami dalam tahun The Great ini. Kami akan mengalami hal-hal dahsyat luar biasa. Hal-hal yang agung, hal-hal yang hebat. Karena Tuhan menuntun kami. Tuhan memimpin kami. Setiap roh jahat dengan tipu muslihat yang mencoba mencuri benih firman Allah. Dengan berbagai macam caranya. Dari tempat ini kami satu hati. Kami tolak setiap pekerjaan iblis dan tipu muslihatnya. Hanya di dalam nama Yesus. Dan mari berbicara buat kami. Karena kami siap untuk mendengarkan firman Allah. Setiap kita yang lapar dan haus akan kebenaran firman Allah. Dan siap untuk mendengar serta merenungkannya. Sepakat sama-sama dengan saya katakan. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Haleluya. Setelah sekian lama akhirnya saya muncul lagi di tempat ini ya. Karena dengan kesibukan pelayanan yang ada. Saudara siap dengar firman Tuhan? Saya gas apa saya rem pagi ini nih? Saudara kalau saudara anggota Rayon B, maka saudara akan mengikuti. Saudara pasti mengetahui bahwa beberapa saat ini pembahasan kita seputar tentang mentalitas murid ya. Kami membahas tentang identitas kerajaan Allah. Minggu kemarin kami membahas tentang ketekunan. Dan sebenarnya hari Minggu ini, Minggu pagi ini saya mau bahas tentang kebiasaan atau habit. Namun ketika saya berdoa Tuhan nyatakan tentang hal ini dan ini penting. Karena untuk menjadi seorang murid, untuk bisa bertumbuh, untuk bisa hidup di dalam kebenaran, untuk bisa hidup dalam integritas, dan supaya saudara dan saya bisa antusias dalam hidup ini, maka dibutuhkan yang namanya komitmen. Bilang kiri kanan komitmen. Korek lagi, sekali lagi bilang komitmen. Ya, langsung buka saja Alkitab dalam 2 Raja-Raja, pasal 2, ayatnya yang pertama sampai ke 18. Tolong multimedia tampilkan buat kita. 2 Raja-Raja 2. Bukan bro, buka Alkitab bro. Haleluya. Tim multimedia kita perlu di-upgrade ini. Mundur dulu. Buka Alkitab. Yang sudah dapat bilang amin. Yang masih cari bilang haleluya. Yang tidak bawa Alkitab perhatikan di screen. Kita bantu doa supaya segera ditampilkan. Dalam nama Yesus. Terbukalah. Belum bro. Kita bersabar sebentar ya. Ya, biar saudara lihat wajah saya saja di screen ya. Haleluya. Pagi ini kita akan bicara tentang komitmen. Ini penting sekali. Komitmen akan membuat saudara menerima sesuatu yang besar dari Tuhan. Amin. Komitmen akan membuat saudara dipromosi Tuhan. Amin. Haleluya. Ini kisah tentang Elia terangkat ke sorga. Ayat yang pertama. 2 Raja-Raja 2 ayat yang pertama. 2 Raja-Raja 2 ayatnya yang pertama. Ya, menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Ayatnya yang kedua, berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Jadi Elia dan Elisa sedang dalam perjalanan dari Gilgal menuju ke Betel. Ayat yang ketiga, pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepada Elisa, sudahkah engkau tahu? Bahasa Soe bilang begini, lu sudah tahu kau belum? Bahwa pada hari ini tuanmu Elia akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga. Elisa menjawab, aku juga tahu. Apa? Diamlah. Elisa bilang begini, beta juga tahu, lu diam, tutup mulut. Berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Dari Betel bergerak lagi ke Yeriko. Tetapi jawab Elisa kepada Elia, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu mereka berjalan dan sampailah mereka di Yeriko.
Perjalanan dari Gilgal ke Betel, dari Betel ke Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan Nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga?" Sekali lagi jawab Elisa kepada rombongan para nabi itu, apa? "Aku juga tahu." Diamlah. Beta juga tahu. Tutup lupa mulut. Ayat selanjutnya, berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yordan." Jadi dari Gilgal ke Betel, Betel ke Yeriko, Yeriko ke Yordan. Elisa menjawab Elia begini, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah apa? Keduanya. Ayat yang ke-7. 50 orang dari rombongan Nabi itu apa? Ikut berjalan. Tetapi mereka berdiri memandang dari jauh. Ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. 8. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulnya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan sebelah sana. Sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. 9. Dan sesudah mereka sampai ke seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Ayat yang ke-10, berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah apa? Sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi." Selanjutnya, sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, sedang mereka berjalan terus sambil bercerita, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Terus ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi Elia. Lalu direngutnya pakaiannya Elia dan dikoyakannya menjadi 2 koyak. Ayat selanjutnya 13. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang terjatuh itu. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ayat 14. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu apa? Terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Selanjutnya, ketika rombongan Nabi yang tadi berdiri di pinggir sungai itu, dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, berkatalah mereka, "Roh Elia telah hinggap kepada Elisa." Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka sampai ke tanah. 16. Mereka berkata begini, "Cobalah lihat, di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang yang tangkas. Biarlah mereka ini pergi mencari tuanmu Elia. Jangan-jangan ia diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah." Elisa menjawab begini, "Janganlah suruh pergi." 17. Tetapi ketika mereka mendesak-desak dia sampai memalukan, maka berkatalah Elisa, "Suruhlah pergi." Mereka menyuruh 50 orang. Orang-orang ini mencari berapa lama? 3 hari lamanya. 3 kali 24 jam. Tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ayat yang ke-18. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yeriko, berkatalah ia kepada mereka. Jadi Elisa berkata kepada rombongan para nabi yang 50 ini, "Bukankah telah kukatakan kepadamu apa? Jangan pergi." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali ke slide. Pagi ini saya akan berbicara tentang komitmen. Komitmen akan membuat saudara menjadi murid yang bertumbuh. Amin. Komitmen akan membuat saudara punya antusias, selalu punya antusias di dalam hidup ini. Komitmen akan membuat saudara terus mengalami atau terus mau hidup di dalam kebenaran. Sekalipun dunia menawarkan hal-hal yang tidak benar. Komitmen akan membuat saudara mau belajar untuk hidup di dalam integritas.
Pagi ini saya mau mengajar saudara untuk belajar sungguh-sungguh tentang yang namanya komitmen ini. Di dalam konteks pembacaan ini, dalam 2 Raja-Raja pasal 2 tentang Elia terangkat ke sorga, biasanya hamba-hamba Tuhan berbicara tentang apa yang diminta oleh Elisa, yaitu 2 bagian daripada roh Elia. Fokusnya selalu kepada 2 bagian dari roh Elia. Fokusnya selalu kepada apa yang diterima oleh Elisa. Tapi pagi ini izinkan saya berbicara tentang komitmen. Apa yang penting dari teks yang kita baca tadi? Hal yang pertama, saya menemukan dalam pembahasan ini, dalam kisah ini, ada 2 tipe manusia. Ada 2 tipe kelompok, 2 tipe golongan. Tipe yang pertama, jangan maju mundur dulu. Mana ini barangnya? Tipe yang pertama itu tipe yang tertarik. Bilang kiri kanan tertarik. Tipe yang kedua itu tipe yang komitmen. Bilang dulu kiri kanan komitmen. Sekarang tanya di sebelah. Lu ini tertarik atau hanya lu tertarik atau komitmen? Tanya di sebelah. Ya. Saya lihat di sini ada yang berkomitmen dengan tempat duduknya. Maelen itu selalu duduk di sebelah sana. Bapak Sirain selalu duduk di red kedua pojok situ. Om Stephen selalu di red ketiga pojok situ. Betul itu. Oma selalu di sudut kanan, sudut kiri paling depan. Saya mau dorong saudara untuk mari berkomitmen. Yang suami istri angkat tangan dulu nih. Nah, duduk bersama-sama. Lihat Bapak Joel dan Mama di belakang ada duduk bersama-sama. Datang ke gereja bersama-sama, duduk pun bersama-sama, pulang pun apa? Ya, kita kembali pada pembahasan firman Tuhan. Tipe yang tertarik, siapakah mereka ini? Alkitab menuliskan, mereka adalah rombongan para nabi. Saudara jangan berpikir bahwa mereka ini orang yang biasa-biasa. Rombongan para nabi ini Alkitab mencatat yang pertama, jumlah mereka banyak. Di setiap kota itu ada. Sampai di Betel ada. Sampai di Yeriko ada. Dan jumlahnya mereka banyak. Di dalam satu komunitas atau dalam gereja Tuhan, banyak juga tipe orang yang begini. Tidak sedikit. Mereka tertarik dengan apa yang dikhotbahkan oleh Bapak Gembala. Mereka tertarik tentang tema besar Mawar Saron. The Great. Apa itu The Great? Discipleship, tentang pemuridan. Grow, bertumbuh. Terus apa lagi? Enthusiasm. Terus apa lagi? Alitea, terus apa lagi? Trustworthy, bisa dipercaya. Mereka tertarik bahwa wah, dari tahun hebat, tahun terobosan, sekarang tahun The Great. Wah, program-program yang dilakukan Mawar Saron itu menarik sekali. Sekarang mereka sudah pakai LCD yang besar, sehingga layar bisa menampilkan sesuatu yang besar di screen ini. Mereka tertarik sekali. Alkitab juga mencatat selain jumlah mereka banyak, mereka juga adalah orang-orang yang tangkas. Jadi mereka orang-orang yang banyak jumlahnya, tapi mereka juga tangkas melakukan sesuatu. Punya keahlian. Bilang kiri kanan skillful. Nah, kita belajar bahasa Timur sedikit. Skillful, penuh dengan keahlian. Mungkin ada yang jago kerja listrik, bisa instalasi listrik. Ada yang tukang kayu seperti saya. Ada yang tukang baomong. Tukang baomong juga itu keahlian saudara. Kalau itu jadi MC sekarang seberapa? Kalau dia jadi jubir seberapa saudara? Saudara pikir baik-baik ini. Alkitab mencatat bahwa tipe yang tertarik dari rombongan para nabi ini adalah jumlahnya banyak, mereka skillful, dan juga mereka berkarunia. Jadi mereka itu bukan orang yang biasa-biasa yang tangangan-tangangan, namkak saja. Tapi mereka berkarunia, bilang kiri kanan, berkarunia. Apa buktinya? Ketika Elia dan Elisa sedang berjalan, mereka menghampiri Elisa dan berkata begini, sudahkah engkau tahu bahwa nanti Elia mau terangkat daripadamu? Jadi mereka rombongan para nabi. Saya mau kasih tahu saudara, rombongan nabi ini begini. Zaman itu, nabi itu dikatakan nabi kalau dia mendengar pesan Tuhan dan nubuatan yang disampaikan itu terbukti benar. Maka dia diakui sebagai nabi. Nah terus pertanyaannya, kalau nubuatannya keliru,
dia disebut dengan nabi palsu atau sesat, dan hukumannya adalah apa? Dirajam sampai mati dengan batu. Sekarang kita pun tim doa ini terlalu banyak, betul ya? Kadang benarnya sedikit, salahnya apa? Banyak. Kalau kita pun tim doa saat ini ada di zaman itu, waktu itu, banyak yang mati saudara. Karena doa tidak terbukti, penglihatan keliru. Saya masih ingat waktu saya masih sekolah STM di Oepura. Maka tetangga kami di Jalan Amabi nomor 26. Kami nomor 27, tetangga. Kehilangan barang emas dan uangnya dicuri. Hal pertama mereka bukan pergi lapor ke polisi. Laporlah mereka ke tim doa. Berdoa siapa tahu Tuhan kasih petunjuk. Waktu mereka berdoa, tim doa ini berkata, sabar, beta sudah lihat. Dia pun baju warna hijau, celana warna biru. Tapi dia pun wajah belum dapat lihat karena dia pun wajah tapeli di pohon pisang. Dia lagi sembunyi. Bukankah yang demikian adalah sesat? Oh, yang terlambat, ya, yang mengerti tertawalah. Yang belum paham ya aminkan saja cerita ini. Maksudnya begini saudara. Rombongan Nabi pada waktu itu orang-orang yang mendengar suara Tuhan bahkan menyampaikan dan tepat sekali. Tipe yang tertarik ini mereka jumlahnya banyak, penuh keahlian dan juga berkarunia. Tapi di akhir dari kisah ini siapa yang mendapatkan 2 bagian dari roh Elia? Hanya Elisa. Mengapa demikian? Karena Elisa berkomitmen terus berjalan bersama dengan Elia. Sampai Elia terangkat ke surga. Saya mau sampaikan kepada saudara, tipe yang berkomitmen ini mungkin cuma 1-2 orang. Tapi menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Jadi tanya kiri kanan, lu tipe tertarik kok komitmen ini? Di dalam jemaat Tuhan, ada yang namanya jemaat tetap, jemaat komitmen. Ada yang namanya jemaat simpatisan. Dan ada namanya jemaat jalan-jalan. Minggu di gereja ini, minggu depan di gereja sana, minggu depan di sana, sana, dan sana. Saya mau kasih tahu saudara, kalau saudara tidak berkomitmen, maka jangan pernah bermimpi saudara memperoleh sesuatu yang besar dari Tuhan. Amin. Maka berkomitmenlah yang tipe-tipe tertarik ini. Saudara pernah hidup dengan para nabi? Saudara pernah hidup dengan orang yang mempunyai karunia kenabian? Orang yang mempunyai karunia marifat. Nabi itu punya karunia namanya marifat. Jadi dia tahu hal-hal yang masa lalu. Tapi juga Tuhan menyampaikan kepada dia hal-hal yang masa depan. Saudara bayangkan kalau saudara hidup di dalam satu kota. Ada satu nabi. Saudara tinggal di kota So ini ada satu nabi. Anggaplah kita di zaman perjanjian lama. Ada persoalan sedikit, Ibu Kristin pergi langsung berdoa. Nabi, kira-kira apa yang akan terjadi dengan hidup saya ke depan? Maka Nabi akan menyampaikan yang akan terjadi di masa depan begini, begini, dan begini. Tapi karena Nabi mendengar suara Tuhan, Nabi juga berkata bahwa Ibu Kristin, kemarin Ibu Kristin ada pelayanan di sana. Nabi itu tahu saudara. Bayangkan kalau saudara hidup dengan 50 orang Nabi dalam satu kota. Ketemu Nabi yang pertama, Nabi akan berkata begini. Masa depanmu begini mana? Kamu akan dipromosi Tuhan menjadi begini. Wah langsung amin, haleluya. Maka jalan-jalan lagi ketemu Nabi yang kedua di Pasar Impres. Maka Nabi yang kedua akan berkata begini. Kayaknya lu punya utang lu belum bayar. Ketemu Nabi yang ketiga. Nabi bilang begini. Lu ada sakit mah. Lu biasa makan supermit terlalu banyak toh. Saudara bayangkan. Tiba-tiba ketemu Nabi yang ke-50. Nabi yang ke-50 berkata begini. Walaupun di tengah keramaian Nabi yang ke-50 berkata begini. Lu belum gosok gigi ya. Nabi itu punya karunia marifat, jadi luar biasa saudara. Jangan main-main saudara ya. Tapi sekalipun saudara punya karunia marifat, saudara punya karunia, saudara skillful, penuh dengan keahlian, dan saudara jumlahnya banyak. Kalau saudara cuma tipe tertarik, maka percayalah, saudara tidak bisa menerima sesuatu yang dahsyat luar biasa daripada Tuhan. Nah kita akan belajar tentang tipe tertarik dan tipe komitmen. Saudara siap? Haleluya. Yang pertama, orang kalau berkomitmen, pasti berjalan bersama. Bilang kiri kanan, berjalan bersama. Saudara kembali perhatikan di ayat yang ke-6. Coba multimedia tampilkan dulu ayat yang ke-6. Dari 2 Raja-Raja.
Ayat yang ke-6 dari 2 Raja-Raja. Ya. Oh, itu ayat 18. Mundur ke ayat yang ke-6. Ya. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di ini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya kepada Elia, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan apa? Lalu berjalanlah keduanya. Orang kalau tipe komitmen ini, perhatikan hal ini saudara. Mereka akan terus berjalan bersama. Apapun keadaannya, apapun tawarannya, akan terus berjalan bersama. Kalau engkau berkomitmen di gereja Mawar Saron, maka apapun ibadahnya, apapun programnya, apapun kegiatannya, saudara pasti akan terus ikuti itu. Mau hujan, mau panas, tetap ikut. Amin. Dan orang yang berkomitmen, dia berani bayar harga. Saudara bayangkan, beberapa kali Elisa ditawari untuk meninggalkan Elia. Tapi Elisa rela bayar harga untuk terus mengikuti Elia. Mengapa dia betul-betul berkomitmen untuk mau mengikuti Elia? Karena dia tahu bahwa gurunya yang adalah Nabi Elia itu punya sesuatu yang besar. Dan kalau dia berkomitmen untuk sungguh-sungguh mengikuti gurunya, maka pada akhirnya dia akan memperoleh sesuatu yang luar biasa. Saya mau kasih tahu saudara, begini, orang kalau berkomitmen itu terus berjalan bersama. Bahasa Inggris bilang went on. Kalau saudara baca di terjemahan King James itu dituliskan went on. Itu bentuk past tense dari going on. Terus berjalan. Apapun situasinya, apapun keadaannya, terus berjalan. Karena dia berkomitmen dengan apa yang dia percaya dan dia yakini. Elisa pada waktu itu belum disebut nabi saudara. Dia cuma abdi dari Nabi Elia. Konteks Elia dan Elisa ini adalah konteks pemuridan sebenarnya. Sadarkah saudara bahwa kita lagi membahas tentang pemuridan di gereja ini? Saya mau kasih tahu saudara, orang kalau berkomitmen itu, dia mau berjalan bersama, dia dekat dengan kebenaran. Karena Elia berkata begini, kalau lu bisa lihat beta terangkat ke surga, maka lu akan terima 2 bagian roh itu. Dan pada akhirnya Elisa melihat Elia terangkat. Jadi Elisa ini tahu kebenarannya, tahu detailnya. Orang kalau berkomitmen itu, dia akan terus berjalan bersama, dia dekat dengan kebenaran, dia tahu kebenarannya, maka kehidupannya itu tidak ngawur seperti rombongan para nabi ini. Saudara tahu bahwa rombongan para nabi pada waktu itu ngawur. Tahu bilang ngawur itu apa? Sembrono. Saking kreatifnya, bayangkan setelah Elia terangkat ke surga, mereka yang tadinya mendengar suara Tuhan bahwa Elia terangkat, setelah Elisa pulang, kembali ke Yeriko, mereka berjumpa dengan Elisa dan mereka berkata begini. Di sini ada 50 orang yang tangkas, 50 orang yang hebat. Suruhlah mereka pergi untuk mencari Nabi Elia. Siapa tahu roh Tuhan mengangkat dia dari kota Soe, kasih turun di Gunung Mutis. Siapa tahu angkat dia dari kota Soe, kasih turun di Pulau Semau. Bayangkan, orang kalau tipe tertarik itu hidupnya pasti ngawur. Perhatikan hal ini ya. Elisa berkomitmen, dia mau berjalan terus bersama Elia. Dan pada akhirnya dia memperoleh apa yang besar. Amin. Kalau saudara mau memperoleh apa yang ajaib, apa yang hebat, apa yang the great di tahun ini, maka berkomitmenlah. Berkomitmen dalam apa? Pertama, berkomitmen di dalam komunitas. Komunitas kerajaan Allah yang ada di sini. Yang kedua, berkomitmen dalam rumah tangga saudara. Komitmen sungguh-sungguh. Berkomitmen dalam hubunganmu. Yang pacaran itu komitmen sampai menikah. Nanti habis ini saya mau baca pengumuman dulu. Karena ada yang akan menikah. Berita sukacita. Ya, saya intermezzo di tengah saja ya. Saya sampaikan pengumuman bahwa akan ada pemberkatan nikah di gereja ini tanggal 1 Mei. Jadi kurang beberapa hari lagi. Tahun 2023. Atas nama Saudara Erwan Gidalti Baununaik, bangkit berdiri mas. Dan Saudari Sance Anaci Mone, silangkat bangkit berdiri. Mas Erwan di mana? Ya, saudara boleh perhatikan ada yang berdiri, tepuk tangan dulu. Nah, ini tipe-tipe yang komitmen sampai menikah. Silakan duduk. Bayangkan kalau hanya tertarik pacaran dan pacaran seumur hidup saudara. Apa yang terjadi? Mereka tidak memperoleh apapun. Pacaran habis hanya di pulsa. Pacaran habis hanya di waktu. Pacaran habis hanya di uang.
Saya mau sampaikan kepada saudara, carilah pribadi yang berkomitmen. Tipenya seperti apa? Ciri-cirinya berjalan bersama. Ke orang kiri kanan bilang begini, teruslah berjalan bersama. Salah satu nilai dari Mawar Saron adalah kebersamaan. Ini penting. Saudara perlu terlibat, saudara perlu berkomitmen sama-sama untuk hidup di dalam kebersamaan. Berjalan bersama. Dan ada info duka juga buat kita ya. Keluarga daripada keluarga Aplugi. Orang tua dari Kak Lodi dan Kak Ela di Tuasene. Nama Bapak Simon Aplugi meninggal dan rencananya siang ini jam 2 akan dimakamkan di desa Tuasene. Saudara yang belum sempat melayat, melayatlah. Amin. Bersama-sama melayat. Ya walaupun Bapak Gembala dan Mama Gembala pergi melayat sendiri-sendiri juga, tidak apa-apa. Yang penting sampai toh. Coba kalau berkoordinasi kan paling tidak kita bisa bersama-sama. Akhirnya bab tua dan mam tua tagai hujan di kilo 7. Tunggu lebih dari 30 menit. Jadi kita berdoa supaya beliau berdua ini segera ada mobil sudah. Supaya jangan kehujanan lagi. Ada amin ma'ana? Haleluya. Hari ini kita lihat ada worship leader baru. Berdirinya paling tengah. Sedikit kaku tapi banyak senyum. Saya dalam hati luar biasa ini. Kakak Efran, tepuk tangan dulu untuk Kakak Efran. Mana Kakak Efran? Ya. Mengapa dia bisa berdiri di sini dan dipercaya? Karena dia berkomitmen di dalam pelayanan. Anak ini setia, saudara, di dalam ibadah pemuda, dalam setiap kegiatan dia setia sekali, dalam doa juga setia sungguh-sungguh. Makanya dia dipercaya. Alkitab mengajarkan kepada kita, kata Yesus begini, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil. Artinya begini, barang siapa berkomitmen dalam perkara-perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang besar. Saya mau sampaikan komitmen ini sederhana, tapi berdampak luar biasa. Amin. Selanjutnya, tipe yang kedua tentang tertarik ini. Ayat yang ke-7 berkata begini. Tolong tampilkan ayat yang ke-7. Jadi Elisa tipe yang berkomitmen. Terus berjalan bersama. Berani bayar harga. Dan dia dekat dengan kebenaran. Dia dekat dengan kebenaran bahwa Elia sebentar lagi akan terangkat. Ayat yang ke-7, 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan. Bilang kiri kanan, ikut berjalan. Tetapi, bilang kiri kanan tetapi. Sampai di satu titik mereka berhenti dan berdiri. Orang kalau tipe tertarik, maka mereka akan berjalan, tapi di sampai satu titik, tiba di satu titik-titik tertentu, mereka pasti stop di situ dan mereka akan memandang dari jauh. Mereka memandang dari jauh ketika apa saudara? Ketika Elia dan Elisa sedang berdiri di tepi sungai Yordan. Saya mau kasih tahu saudara tentang tipe ini. Saudara siap dengar ini? Agak sedikit tidak enak. Tipe yang hanya tertarik ini dalam suatu komunitas atau dalam satu lingkungan itu sukanya banyak komentar, bilang kiri kanan banyak komentar. Lu begitu kok? Kok ada kiri kanan, lu begitu kok? Mereka mendengar suara Tuhan, bahwa Elia akan terangkat. Ketemu dengan Elisa komentar, weh, lu sudah tahu kok belum? Elia mau terangkat. Lu sudah tahu kok belum? Sukanya komentar melulu. Jadi kalau di dalam gereja ini ada yang tukang banyak komentar, itu tipe-tipe tertarik itu. Orang kalau berkomentar itu seperti Elisa. Tidak banyak komentar, sedikit berkomentar, tapi banyak bekerja. Jadi kalau saudara tipe komitmen itu, saudara sedikit ngomong, tapi banyak bertindak. Orang kalau banyak komentar itu biasanya sedikit bertindak. Komentarnya lebih banyak. Nah tipe ini begitu sudah. Rombongan para nabi ini sukanya komentar. Cerewet minta ampun. Apa sedikit? Ada program gereja sedikit. Dong kira-kira uang ada banyak kok. Sedikit-sedikit ibadah. Kegiatan sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit begini, sedikit-sedikit begini, sedikit-sedikit janji iman. Terlalu banyak sekali komentar. Nah, ini tipe-tipe yang hanya tertarik. Mereka mau berjalan bersama tapi sampai satu titik mereka akan berhenti. Orang kalau hanya tertarik itu sampai satu titik dia pasti stop. Titik apakah itu? Titik persoalan. Pada waktu itu Elia dan Elisa sedang berdiri di tepi sungai Yordan. Saudara jangan berpikir bahwa sungai Yordan itu sungai yang kecil, saudara.
Sungai yang tidak main-main, pertama dalam, yang kedua lebar. Dan pada waktu itu belum ada Menteri PUPR Basuki yang bangun jembatan atau ada kapal dan perahu di sana. Makanya ketika Elia dan Elisa sampai di tepi itu, rombongan para nabi mengikuti mereka dari jauh. Tiba-tiba orang dapat lihat bahwa Elia dan Elisa sudah ada di tepi Sungai Yordan. Mereka stop di situ dan mau lihat kira-kira mau lewat ke mana. Saya mau kasih tahu saudara, tipe yang tertarik itu sukanya banyak komentar, berhenti di titik persoalan, dan hanya mau memandang dari jauh. Tipe ini, tipe yang tertarik ini, sadarkah saudara bahwa tipe ini, tipe yang jauh dari kebenaran dan kenyataan. Saya mau sampaikan begini, kenapa mereka tertarik? Ada yang tahu jawabannya? Zaman itu, yang baru pertama diangkat ke sorga itu, kejadian pertama seseorang diangkat ke sorga hidup-hidup itu, baru satu orang namanya Henok. Betul ya? Nah mereka sangat tertarik sekali karena Elia merupakan orang kedua yang akan diangkat Allah hidup-hidup. Perhatikan ini. Jadi mereka ingin melihat kira-kira nanti Elia terangkat di mana nih. Kira-kira dia terangkat di sebelah mana, posisi terangkatnya ke mana, kronologinya seperti apa. Jadi mereka hanya tertarik tentang sesuatu yang ajaib. Tapi ujung-ujungnya mereka tidak menemukan apapun. Mereka tidak mendapatkan sesuatu apapun. Tipe yang tertarik itu demikian saudara. Tidak berani bayar harga. Ketika ada persoalan stop di situ. Suka banyak komentar, jauh dari kebenaran. Kebenaran tentang terangkatnya Elia. Makanya mereka punya ide itu kreatif. Elisa suruh kau tempat cari ya. Dan apakah mereka menemukan tentang terangkatnya Elia dan mereka menemukan Elia itu dijatuhkan Tuhan di mana? Tidak. Habis waktu, habis tenaga, tidak memperoleh apapun. Saya dorong saudara, untuk yang masih tipe-tipe tertarik ini, segera berpindah menjadi orang-orang yang mau berkomitmen. Berkomitmen di dalam hidup ini, apapun itu, berkomitmenlah. Dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam rayon. Yang pemalas-pemalas ibadah rayon, rajinlah dan komitmenlah ikut ibadah rayon. Karena di sana saudara bisa bertumbuh. Siapa yang tadi pagi datang sarapan? Angkat tangan. Haleluya. Siapa yang tidak sarapan ini? Saya lihat wajah-wajah di sini, wajah-wajah yang senyum itu wajah-wajah sarapan semua. Termasuk saya, tadi pagi saya sarapan sandwich. Roti isi keju di tengah. Karena pas di Alfamart ada itu barang, jadi kita beli saja untuk makan. Saya berkomitmen untuk harus sarapan pagi. Mengapa? Karena saya pernah sakit lambung saudara. Dan sakit lambung itu sangat tidak enak. Dokter berkata obatnya cuma satu, sarapan pagi. Dan saya juga berkomitmen ketika saya beli itu barang itu, ada di tangan saya berkomitmen untuk makan sampai habis. Saudara kalau saudara makan sesuatu, dan hanya makan setengah, kira-kira saudara kenyang atau tidak? Saya jalan kemana-mana, saya berkomitmen untuk bawa botol aqua. Karena begitulah saran dokter setelah saya mengalami batu ginjal. 1 hari harus minum 2 botol. Bapak Sirain bilang tidak usah sampai 2 botol, cukup 1,5 botol, 8 gelas saja. Tapi saya bilang sudah Bapak, biar 2 saja, biar lengkap Bapak. Untuk kesehatan, untuk sesuatu yang baik itu saudara perlu berkomitmen dengan sungguh-sungguh, amin. Saudara yang sedang bekerja hari-hari ini, atau ada yang sedang saudara perjuangkan, berkomitmenlah. Karena pada akhirnya Alkitab berkata, tiba-tiba Elia terangkat. Tiba-tiba Elisa memandang terangkatnya Elia. Dan tiba-tiba 2 bagian dari roh Elia turun atas Elisa. Komitmen itu pasti menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Komitmen menghasilkan kuasa. Bilang kiri kanan, komitmen menghasilkan kuasa. Komitmen menghasilkan mujizat. Di manakah mujizat itu terjadi? Ketika mereka sampai di pinggir sungai Yordan, di tepi, maka Elia mengajari Elisa. Dia ambil jubahnya, dia gulung-gulung, dia pukul ke air. Maka tersibaklah air itu. Terbelah ke sebelah kiri dan sebelah kanan. Alkitab menuliskan, mereka berjalan di tanah yang kering sampai ke seberang. Mereka mengalami mujizat. Terus orang-orang yang tertarik itu hanya apa? Hanya nonton. Bilang kiri kanan. Hanya nonton. Saudara mau jadi tipe orang yang hanya nonton atau betul-betul mengalami kasih dan kuasa Tuhan? Orang berkomitmen pasti mengalami mujizat, amin.
Mereka akan hidup di dalam kemustahilan. Mereka akan hidup di dalam kuasa-kuasa Tuhan yang ajaib. Tapi kalau hanya tipe tertarik, saudara hanya akan nonton, woi, gagah. Kemarin, beda. Hujan angin, tapi tetap karnaval, pawai. Di dalam pawai tersebut, ada dua tipe orang. Pertama, tipe tertarik hanya nonton. Dan komentarnya paling banyak, betul ya? Siapa di sini yang ikut karnaval kemarin? Angkat tangan, jujur saja, tidak apa-apa. Oh, hei, Bapak Tuhan nonton. Nah, itu dua orang, ada Bapak Joel termasuk yang nonton. Waktu lewat, woi, Tuhan Yesus. Kemarin saya lihat, saya waktu tadi malam setelah doa, saya pergi ke tempat kerja karena ada yang pesan peti. Saya lihat ada satu Tuhan Yesus yang tinggi sekali. Tapi saya jadi bingung karena Tuhan Yesus kemarin terlalu banyak. Saya lihat, wih, ada Tuhan Yesus yang kecil-kecil, ada yang berdiri di atas itu barang kota angkat, ada Tuhan Yesus yang patung begini, sekali. Di dalam karnaval itu ada tipe yang tertarik hanya menonton, tapi ada tipe yang betul-betul berkomitmen ikut itu. Sampai-sampai hujan pun dia sikat. Saya lihat itu di video itu, ada Tuhan Yesus yang tergantung di kayu salib. Waktu hujan, yang lain sembunyi di terpal, pakai payung, pakai mantel, tapi karena dia tak ikat, maka dia bisa sembunyi, saudara. Kena hujan. Dan Mas Erwan buat status itu, siap-siap batuk dan pilek. Tapi saya mau kasih tahu orang-orang yang berkomitmen ikut yang begitu itu, mereka punya rasa sukacita tersendiri. Mereka punya rasa kebanggaan tersendiri. Bahwa ini event 1 tahun 1 kali, all out. Mau jadi apa jadi sudah, siap bayar harga. Luar biasa itu. Walaupun menurut saya event kemarin itu tidak ada gunanya. Menurut saya saudara boleh bilang ada guna silakan. Tapi menurut saya event kemarin tidak terlalu berdaya guna. Dampak untuk kekristenan tidak ada. Yang ada hanya ujung-ujungnya mabok, joget-joget di jalan dan mempertontonkan sesuatu yang duniawi. Saya mau kasih tahu, tipe orang yang tertarik ini berjalan bersama, tapi satu titik mereka berhenti. Dan tipe ini mereka hanya memandang mujizat, mereka tidak mengalami apapun. Saya berdoa saudara yang mau mengalami mujizat, mau mengalami kuasa Tuhan, mengalami tahun the great ini, berkomitmenlah dalam hidup ini. Amin. Berkomitmenlah dalam komunitas saudara, berkomitmenlah dengan apa yang saudara kerjakan, dan jangan lupa berkomitmenlah di dalam rayon saudara. Amin. Haleluya. Yang malas-malas siap berkomitmen untuk ibadah sungguh-sungguh. Kemarin saya dapat berita sukacita saudara dalam pelayanan di Pusuk. Anggota jemaat kami Bapak Nim kemarin syukuran di sana. Dan ketika saya tiba di sana tepat jam 12 siang, tibalah Bapak Yakob Letuna. Saya kaget juga bahwa beliau juga ada. Ternyata beliau anggota rayon Nunumeu. Tapi saya mendapatkan berita sukacita. Sekarang beliau sudah tinggal di kos-kosannya Mercy. Jadi saya berinisiatif dan menemukan ide yang brilian bahwa beliau harus pindah ke rayon B. Karena lokasinya dekat dengan kami, kalau mereka ibadah di rayon Nunumeu terlalu jauh. Dan beliau bilang begini, saya juga tidak tahu Bapak Martin Perumah, saya tidak tahu Bapak Daka Perumah. Saya bilang solusinya ada. Pindahlah ke rayon B. Berkomitmenlah ke rayon B. Dan hari Selasa, kalau Anda berkomitmen, kita siap ibadat. Itu ide yang brilian, itu berita sukacita saudara. Saya kasih tahu saudara begini, orang kalau berkomitmen itu pasti mengalami hal luar biasa. Saya berdoa bersyukur kepada Tuhan dan juga berterima kasih kepada saudara untuk dukungan doa saudara bagi pelayanan kami yang ada di Oebak Ulu Teas. Seiring berjalannya pelayanan, satu kakak mundur Bapak Ever. Waktu itu saya berpikir, wah ini satu kakak tidak datang lagi ibadah ini. Nah, saya tetap setia saja melayani. Maka Tuhan memberikan mujizat-mujizatnya. Beberapa saat yang lalu, pegawai dari PT Naptun kontak saya. Bapak ini ada tambah daya nih, murah. Berapa? 250.000. Untuk daya berapa? Berapa sah? Maksimal 5.500. Saya bilang langsung 5.500. Jadi listrik di Oebak Ulu itu sama dengan Mawar Saron. Sekarang ini, wattnya hanya 250.000. Apa maksudnya? Pada waktu itu saya sudah merencanakan untuk harus segera setel kap. Tapi listrik kami baru 900 watt. Sedangkan gergaji listrik yang mau dipakai 1.200 watt. Tidak mampu. Saya bilang Tuhan tolong kami. Dan Tuhan menyatakan kuasanya. Sungai Yordan yang harus dilewati itu Tuhan nyatakan.
Ada mujizat di situ. Listrik kami langsung dari 900 naik ke 5.500. Siap kerja kap. Beberapa saat yang lalu, tanggal 31 bulan yang kemarin, ada tamu dari Jakarta datang. Namanya Pendeta Ruli Wijaya. Dan saya membawa dia ke Rayon Teas untuk kita ibadah KKR di sana di gerejanya Pendeta Yohanes VK. Tapi karena saya bawa, saya bilang mampir dulu di Rehoboth. Jemaat sudah antusias bikin babai jalan supaya Otto bisa naik. Habis bikin babai jalan, hujan turun. Maka mau tidak mau orang Jakarta, pendeta dari GBI PRJ CK7 itu, jalan kaki dari bawah naik sampai atas. Saya kasih tahu saudara, sampai di atas saya bilang begini, Bapak kami tidak minta apa-apa. Cukup Bapak berdoa buat kami di sini. Saya panggil Mbak Iset dan Nenek Suli. Berdoa, berdiri di sini, pegang tangan. Supaya orang tahu ini suami istri, jadi pegang tangan. Yang suami istri sudah lama tidak pegang tangan, tolong pegang tangan istri dan suaminya. Di dalam kesepakatan itu ada kuasa yang luar biasa. Jadi pendeta ini berdoa. Saya bilang, kaya tidak minta apapun. Cukup Anda berdoa buat kami. Itu jauh lebih penting. Habis berdoa, kita makan jagung dan ubi rebus. Lanjutkan perjalanan ke GBI Elim Taupi di Teas. Sampailah kami di Teas, sampailah kami di gereja Bapak Yohanes VK. Kami baru duduk di teras gereja Bapak Ever. Tiba-tiba WhatsApp masuk kepada kami. Shalom Tok Joy, shalom bro. Masih butuh organ rollan kok? Saudara tahu ini? Kami ibadah masih pakai gitar saudara. Di rumah saya itu ada organ rollan, organ Yamaha tipe paling rendah. Dia pun tutup sumatu separuh juga. Makanya saya tidak bawa ke Oi Bakulu itu. Saya bilang jemaat, bersabarlah. Karena Tuhan akan memberikan kita sesuatu. Saya berpikir mau beli keyboard. Tapi karena kita belum pindah ke gedung yang baru, keyboard belum terlalu penting. Ternyata Tuhan menyediakan bagi kami keyboard Roland. Saya mau kasih tahu saudara, bukan Roland main-main saudara. Dulu Mawar Saron cuma punya Roland E36. Rehoboth sekarang punya Roland E78. Keren sekali, kualitas bunyinya bagus. Dan sedang dalam perjalanan dengan JNT dari Surabaya. Itu karena berkomitmen. Makanya jemaat melihat bahwa betul-betul ada kuasa Tuhan. Dan bukan hanya itu Bapak Gembala, saya kasih tahu saudara. Beberapa jemaat, beberapa keluarga sudah mulai beribadah dengan kami. Ada yang menyatakan diri Bapak kami sudah bergabung ini. Dan sore ini saya akan bawa Bapak Joel ke sana untuk bersaksi di sana. Saya sudah pesan, berkomitmenlah untuk bersaksi, jangan singkat-singkat, tapi panjang sedikit. Saya sampaikan begini, orang kalau berkomitmen itu pasti menghasilkan sesuatu yang luar biasa, amin. Pasti melihat mujizat-mujizat dan dekat dengan kebenaran. Selanjutnya, bilang kiri kanan jarak. Bahasa Inggris bilang distance, jarak. Orang kalau berkomitmen, dia dekat dengan kebenaran. Dia tahu persis apa yang terjadi. Elisa tahu persis dengan apa yang terjadi dengan Elia pada waktu terangkat. Yang jemput pada waktu itu bukan travel, tapi kereta. Yang jemput Elia pada waktu itu bukan ojek, tapi kereta. Karena Elisa menyaksikan secara langsung. Mengapa dia bisa menyaksikan secara langsung? Karena dia dekat dengan Elia. Maka dia bisa melihat kebenarannya bahwa Elia terangkat dengan kereta. Tapi rombongan yang tertarik yang hanya memandang dari jauh itu, yang rombongan Nabi itu tipe-tipe tertarik itu karena melihat dari jauh, kayaknya mereka juga tidak tahu Elia terangkat pakai kereta, kok travel, kok ojek. Atau pesawat, helikopter. Makanya mereka punya ide yang luar biasa. Suruh kami cari, siapa tahu Tuhan tempat kasih jatuh dia di mana. Di gunung kok di lembah. Bicara soal jarak ini, setujukah saudara bahwa jarak mempengaruhi kualitas? Saudara yang punya HP angkat dulu. Angkat dulu. Supaya yang tidak punya HP kita doakan segera punya. Saya kasih tahu saudara, kalau saudara jauh dari tower, entah tower Telkomsel, IM3 atau XL, maka kualitas saudara, sinyal saudara pasti jelek, betul ya? Tapi kalau saudara dekat dengan tower, pemancar saudara, tower itu pemancar, maka kualitas sinyal saudara pasti bagus, betul ya? Anak-anak muda, pacaran jarak jauh dengan pacaran jarak dekat yang berkualitas mana? Yang pasti menang mana? Saya kasih tahu saudara ya. Kalau pacaran hanya habis di halo, WA, sumakan kok. Akan kalah dengan yang siap antar jaga di pasar impres. Kalau saudara pacaran hanya sumakan kok. Selamat malam sayang.
akan kalah dengan orang yang selalu ada ready on site setiap saat. Elisa memenangkan suatu pertandingan. Pertandingan apakah itu? Pertandingan supranatural. Dia menyaksikan Elia terangkat, maka jubah Elia dilemparkan dan dia yang pilih. Saya bayangkan Bapak Efer, kalau pada waktu itu rombongan Nabi juga ada bersama-sama dengan Elisa, dan Bapakku rampas ama itu jubah, minta ampun. Tapi karena cuma dia sendiri yang ada di samping Elia, ketika Elia terangkat, ketika jubah itu jatuh, maka dia sendiri pilih. Orang kalau berkomitmen, dengar baik-baik ini, pasti menerima sesuatu yang luar biasa sendirian. Tapi kalau hanya tertarik, saudara hanya lihat dari jauh. Dan ingat baik-baik ini, orang kalau berkomitmen, Alkitab mencatat begini, dia punya hak untuk meminta sesuatu. Kalau hanya tipe tertarik, jangan mimpi saudara punya hak untuk meminta sesuatu. Ketika mereka tiba di seberang, Elia berkata kepada Elisa, minta sesuatu kepadaku sebelum aku terangkat ke sorga. Elisa otak main karena dia agak turunan roti sedikit. Dia langsung bilang, berikan aku 2 bagian dari rohmu. Elia berkata, sulit. Tapi kalau engkau bisa melihat aku terangkat, maka kamu akan menerimanya. Karena dia dekat, dia berjarak dekat dengan Elia. Ketika Elia terangkat, dia tahu kebenarannya, maka dia menerima 2 bagian roh itu. Dia menerima kuasa itu. Dia punya hak meminta dan dia juga punya hak menerima. Saya mau sampaikan kepada saudara begini, kalau saudara hanya tipe tertarik, maka saudara akan berjarak dari kebenaran. Punya jarak dari kebenaran. Orang kalau melihat dari jauh itu biasanya tidak detail, tidak jelas. Akhirnya dia mulai karang sendiri, mulai komentar sendiri. Dan kebanyakannya keliru dan salah. Makanya yang masih jauh dari komunitas GBI Mawar Saron, segera dekat-dekat dan berkomitmenlah. Amin. Saudara hanya masih tertarik, beta tertarik mau buat ini, mau buat ini. Saya kasih tahu saudara, stop, sudah ada yang tertarik. Melangkah lebih maju, melangkah ke tahap berkomitmen. Karena sesuatu yang dilakukan dengan komitmen pasti menghasilkan hal-hal dahsyat dan luar biasa. Kita kembali ya, perhatikan hal ini. Bicara soal jarak, ini hal yang penting. Kalau saudara terlibat di dalam rayon, saudara terlibat di dalam gereja Mawar Saron secara berkomitmen, maka saudara akan tahu detailnya Mawar Saron. Saudara akan jatuh cinta dengan Mawar Saron. Dan saudara akan menerima berkat yang besar. Tapi kalau saudara hanya tipe tertarik, hanya simpatisan, saya kasih tahu saudara, berkat saudara tidak besar. Saya berani jamin itu. Karena orang yang berkomitmen itu orang yang tertanam. Orang yang berkomitmen itu siap bayar harga. Dan mereka akan melewati sungai Yordan. Nah, ini saya tanya dulu. Minggu kemarin kita ada lomba CCA toh? Sekarang saya bikin cerdas cermat Alkitab juga untuk saudara. Berapa kali sungai Yordan dilewati dan dibelah? Ayo. Berapa kali sungai Yordan dibelah dan dilewati? Berapa? Yang jawab 2 angkat tangan. Wah, yakin sekali, turun tangan. Yang jawab 3 kali. Tidak ada yang berani angkat tangan. Oh ada, Bapak Jem ada 3 kali. 100 untuk Bapak Jem. Yang angkat tangan bilang 2 kali, minus 50. Kejadian pertama, ketika Yosua melewati sungai Yordan, maka sungai itu tersibak ke kiri dan ke kanan. Betul ya? Kejadian kedua, ketika Elia dan Elisa. Betul? Nah setelah Elisa menerima 2 bagian roh itu, waktu dia mau kembali ke Yeriko, mau tidak mau harus lewat sungai Yordan. Tapi karena dia sudah dimuridkan oleh Elia, makanya jangan jauh-jauh dari rayon, karena di rayon sudah dimuridkan. Dia tahu caranya untuk kembali. Dia bukan berenang, bikin perahu, tapi dia praktekkan apa yang sudah diajarkan oleh gurunya Elia. Maka ketika dia kembali, dia ambil jubah yang dipungut itu, dia pukul ke air, dan air itu tersibak, dia ke jalan pulang. Saya mau sampaikan begini, 3 kali sungai Yordan terbelah. Korek dulu, bilang kiri kanan, bilang 3 kali. Bukan 2. Slide selanjutnya. The river of death.
Ini bicara soal harga yang harus dibayar dalam suatu komitmen. Apakah River of Death ini? Sungai Yordan. Sungai Yordan punya arti sungai kematian. Korek kiri kanan bilang begini, sungai kematian. Ini harga yang harus dibayar ketika saudara mau berkomitmen. Orang yang hanya tipe tertarik tidak mau bayar harga. Siapa di sini sudah pernah ke Lipo Plaza? Lipo di Kupang, Lipo. Angkat tangan dulu. Angkat tangan dulu. Oh, saudara tidak pernah pergi? Darah Yesus berkuasa. Tapi belanja, pergi jalan-jalan, nongkrong, tapaleuk atau apapun. Yang penting pernah pergi. Nah biasanya ketika saudara sampai di satu pusat perbelanjaan itu ada lemari kaca. Dia nama apa leh? Etalase. Nah ini biasa pengusaha-pengusaha kios ini. Tahu, toko ini. Etalase. Nah di dalam etalase itu ditaruhlah benda-benda yang berharga. Betul ya? Benda-benda yang bernilai. Nah biasa orang so itu, dia kalau sudah sampai di Lipo sana, woi, waktu dia masuk ketemu AC itu, karena AC. Dia bilang, oh ini sama dengan so ini. Pas. Hati senang, karena kalau panas pasti mood belanja hilang. Maka ketika masuk di dalam karena AC, dia bilang, haleluya, ini soal 02 ini. Sampai di sana dia mata mulai jalalatan, sudah lihat. Radar, tak, dapat lihat satu di situ ada celana jenis gagah. Dia bilang, oh ini warna gagah nih. Dia pergi dekat-dekat, dia pegang-pegang ini celana, ini kain kualitas mantap ini. Jahitan, oke punya nih. Dia tarik sedikit begini, agak bakaret nih. Jadi kalau yang agak gemuk-gemuk sedikit waktu pas-pas, jadi tidak basesak. Habis itu biasa kebiasaan orang so itu, dia angkat dia punya, ada satu kertas yang tergantung tuh. Apakah saudara pikir dia lihat merek? Tidak. Dia lihat apa? Harga. Wih, pengalaman ini berarti. Waktu dia lihat harga, apa yang terjadi? Dia kaget, binter heran-heran plus tanganga. Karena harganya 800.000. Dia dalam hati, wih ini barang bagus nih. Dia warna cocok dengan beta nih. Ukurannya juga pas dengan beta. Tapi harganya 800. Nah dasar orang soe ada otak rote sedikit seperti saya ini. Saya orang rote, jadi orang soe yang rote, bukan orang soe yang timur. Ya, saudara jangan tersinggung. Otak main. Pengen ini barang, tapi karena tidak mau bayar harga, uang mungkin tidak sampai atau rasa terlalu kemahalan, sengaja bilang di penjual. Karena sudah terlanjur lihat, terlanjur coba toh. Kayaknya dia kurang bagus. Padahal gara-gara lihat ini harga 800.000 nih. Dia bilang, kurang mantap nih. Maka singkat cerita, dia balik belakang. Bangun jalan. Tapi hati bagaru. Wih, coba bisa pakai itu, pasti paling gagah di so itu. Hati pengen sesuatu yang bernilai, tapi tidak mau bayar harga. Saya tunjukkan saudara, bahwa kualitas ditentukan dengan harga. Kualitas pasti punya nilai. Tidak ada barang berkualitas, harga murah saudara, tidak ada. Tidak ada barang berkualitas, harga murah. Minggu kemarin kita merayakan Paskah. Saya mau sampaikan saudara, Paskah itu bicara soal apa? Kebangkitan Yesus. Karena saudara dan saya berharga di mata Tuhan, maka Yesus rela datang bagi kita. Itu harganya mahal. Karena apa? Kita bernilai dan berharga. Orang kalau berkomitmen, dia rela bayar harga karena dia tahu bahwa ada sesuatu yang berkualitas yang akan diterima. Saya ulang lagi ya saudara ya. Jangan hanya sampai tipe tertarik, beta tertarik beli ini celana di Lipo. Tapi waktu lihat harga, hati langsung ciut, otak langsung bata putar, terlalu mahal. Hati pengen, tertarik sekali, tapi tidak mau keluar duit. Barang kalau berharga, saya mau kasih tahu saudara, kualitasnya bagus, pasti bisa dipakai tahan lama. Betul ya? Saya kasih contoh cat tembok. Sampai di sini yang di rumah dia oker. So, saya bilang oker. Cat tembok. Ada yang pakai merek Aries kok. Itu cat tembok yang kualitas bawah. Tapi saya sadar ke saudara bahwa tiap tahun saudara akan cat tembok terus. Ketika saudara sontok itu di tembok begini, saudara pakai baju romba putih. Tapi kalau saudara pakai cat merek Nippon,
atau Matex atau apa begitu ya, Avian punya yang bagus itu. Saudara satu kali beli mahal. Tapi kalau tembok kotor tinggal angkat sikat air, sikat saja langsung bersih. Saudara coba pegang saudara punya pakaian ini. Pegang dulu. Kan saudara bukan pegang orang lain pakaian toh. Tarik. Terobek ke sonde. Tidak toh? Tidak terobek toh? Kenapa? Karena berkualitas. Saya tanya ibu-ibu dulu. Siapa di sini yang tidak pernah pergi ke Bombay Tekstil, toko kakak dan toko murah? Angkat tangan, biar saya doakan dia sekarang. Ibu-ibu. Ibu-ibu siapa yang tidak pernah pergi ke toko murah, toko kakak, bahkan Bombay Tekstil? Angkat tangan, saya doakan sekarang. Tidak ada yang angkat tangan, artinya semua pernah pergi. Apalagi musim-musim pesta, musim-musim mau Natal, Paskah, segera ke toko kakak. Saya kasih tahu informasi terbaru. Dia pun toko satu ada di Wali Kota situ. Besar sekali. Dia pun kain dong bagus-bagus. Bapak-bapak waspadalah. Jangan sampai dengar khotbah ini pulang langsung mamtua naik travel menuju kakak. Sampai di sana lihat kain yang bagus-bagus. Waktu lihat kain bagus-bagus dia tanya, oh ini brokatnya karmana, ini karmana, dia punya furingnya dan sebagainya. Mamtua beli. Mahal kok tidak per meter? Pasti mahal, ada nilainya karena berkualitas. Bawa pulanglah disoe dengan hati gembira. Tidak berhenti di situ. Maka dia akan menghubungi penjahit langganan yang biasa dia jahit. Siapa di sini biasa jahit pakaian? Angkat tangan dulu. Ibu-ibu angkat tangan jujur aja. Atau dia jahit sendiri? Tidak. Subeli kain mahal, pakai naik travel lagi, pulang jahit lagi. Maka dengan bangga setelah dia selesai jahit dia pakai dengan bangga, dengan puas. Pergi ke acara-acara yang penting. Jangan lupa pakailah baju yang baru ketika saudara pergi acara pernikahannya Mas Erwan. Tanggal 1. Kenapa pakai begitu? Karena berkualitas dan bernilai. Amin. Bicara soal River of Death ini. Tentang sungai kematian, sungai Yordan ini. 3 kali diseberangi. Saya mau kasih tahu saudara begini. Ini bicara soal harga yang harus dibayar. Elisa berani bayar harga bersama-sama dengan Elia melewati sungai ini. Orang kalau tidak bayar harga tidak bisa memperoleh sesuatu yang besar, saudara. Saya kasih tahu saudara. Harganya apa? Kesetiaan. Harganya apa? Ketekunan. Harganya apa? Kerja keras. Tanpa itu, saudara tidak akan memperoleh sesuatu. Saya ulangi sekali lagi. Bicara soal sungai Yordan itu sungai kematian. Tapi sadarkah saudara bahwa di sungai kematian itu mujizat terjadi? Masih ingat kisah Naaman? Orang masih ingat kisah Naaman? Naaman Dun. Naaman ini siapa ya? Dia pun rumah di mana? Nah, dia pun fam Dun. Pada waktu itu dia pun kulat kaskaduk. Tahu kaskaduk? Do you know about kaskaduk? Do you understand kaskaduk? Bilang kiri kanan, bilang koreng. Nah, Naaman pun kulit ini bak koreng, kaskaduk, bak kerut, pokoknya tidak bagus punya. Karena dia menderita suatu penyakit. Dari di negerinya datang jauh-jauh berjumpa dengan Nabi. Nabi bilang begini, pergi celupkan dirimu berapa kali? 7 kali, di mana? Di sungai Yordan. Di dalam sungai kematian itu, ketika Naaman mencelupkan dirinya, apa yang terjadi? Kulitnya menjadi seperti kulit bayi. Saya mau sampaikan saudara, coba yang istri-istri perhatikan suaminya. Istri-istri lihat suaminya, jangan lihat suami orang. Mama di paling belakang lihat Bapak Joel. Pegang di pipi mama. Mama gembala coba lihat Bapak gembala, pegang di pipi. Tangan pegang di pipi dulu. Pegang di pipi. Pegang di pipi mama. Kasih contoh jemaat. Lembut kok tidak? Agak kasar sedikit. Tiba-tiba suami saudara pun kulit seperti kulit bayi. Halus memati. Maka saudara akan berkata begini, woi, di ini banyak laki-laki yang ganteng. Tapi bepu suami beda nah. Kenapa? Kulit kayak bayi. Kalau saudara mau mengalami yang namanya mujizat Tuhan. Dari yang kulit kaskaduk menjadi kulit seperti bayi. Lewati sungai Yordan. Bayar harganya.
Setelah Elia dan Elisa melewati Sungai Yordan, maka saat itulah Elia terangkat dan otoritas kuasa Allah turun atas Elisa. Dua bagian roh Elia. Orang kalau tidak bayar harga, tidak berhak meminta apapun dan tidak berhak menerima apapun. River of Death. Di tempat ini Naaman disembuhkan Tuhan. Di tempat ini mujizat terjadi. Di tempat apa? Di tempat penuh dengan persoalan ini. Komitmen akan membawa saudara dan saya melewati semua rintangan. Bilang kiri kanan. Komitmen membawa saya dan saudara melewati semua rintangan. Orang kalau berkomitmen, dapat rintangan apapun pasti lewat. Amin. Terakhir, baca dengan saya. Oh, sebentar bro. Tulisan paling atas. 2, 3. Kualitas hidup seseorang akan berbanding lurus dengan apa? Korek kiri kanan bilang, lu berkualitas ke sonde. Korek dulu. Coba lihat di kiri kanan saudara, itu orang berkualitas atau orang tidak berkualitas? Orang kalau berkualitas pasti berkomitmen. Berkomitmen dengan apa yang dia kerjakan, berkomitmen dengan apa yang dia lakukan, berkomitmen di dalam hubungan, berkomitmen di dalam komunitas. Bilang lagi kiri kanan, komitmen itu mahal. Tidak bisa dilakukan oleh orang yang murahan. Istri-istri lihat suami. Bilang begini, korek suami. Suami yang bernilai. Istri-istri lihat suami dulu, jangan lihat orang suami. Ma Emma lihat Bapak Joel, bilang begini, suami yang bernilai adalah suami yang berkomitmen. Bapak-bapak balik lihat istri. Korek. Istri yang bernilai adalah istri yang berkomitmen. Kalau suami tidak berkomitmen, suami murahan. Kalau istri tidak berkomitmen, istri murahan. Saya kasih tahu saudara, kualitas hidup seseorang itu berbanding lurus dengan komitmen. Semakin saudara berkomitmen, mau berjalan bersama, berani bayar harga, mau melewati persoalan apapun secara bersama-sama, maka dua bagian roh Elia itu diterima Elisa. Saudara juga akan menerima hal-hal besar dalam setiap komitmen saudara. Kalimat selanjutnya, baca dengan saya, 2, 3. Niat mengungkapkan keinginan, tetapi tindakan mengungkapkan komitmen. Saya dorong saudara, jemaat Tuhan di Mawar Saron. Kalau saudara hanya baru berhenti sampai di niat, beta ingin ini, beta pengen ini, tertarik itu. Saudara hanya baru sampai tahap niat. Tapi niat yang dikerjakan lewat tindakan, itu menunjukkan bahwa betul-betul saudara berkomitmen. Kalau saudara hanya pacaran, beta ingin menikah, ingin itu tanpa kumpul keluarga dan masuk minta nikah. Itu baru tipe tertarik. Dan laki-laki yang model begitu, wanita-wanita tinggalkan saja. Cari yang serius. Biar ganteng Pak. Tapi kalau orang datang dengan berkomitmen itu beda nah. Dari tempat ini saya memberikan apresiasi kepada Mas Erwan. Pacaran sekian lama akan berakhir tanggal 1. Tepuk tangan dulu untuk Mas Erwan. Saudara tahu Mas Erwan yang mana tadi waktu kita suruh Ibu Sance berdiri, Nona Sance berdiri, dia tidak ada. Nah, Mas datang di samping Nona Sance dulu. Cepat Mas. Ini saya anggota rayon, jadi saya akan ini datang di samping. Pegang tangannya. Ibu Sance berdiri bersama. Ya, jemaat Tuhan perhatikan ini. Calon yang akan menikah tanggal 1 nanti. Mohon dukungan doa saudara. Supaya ketika mereka menikah nanti betul-betul hadirat Tuhan turun memberkati mereka. Dan pernikahan mereka menjadi pernikahan yang luar biasa. Amin. Nama Tuhan dimuliakan. Silakan duduk dan lepaskan tangannya. Terakhir saudara saya mau bilang begini. Ini terakhir menutup daripada khotbah ini. Ada satu kisah. Pada waktu Perang Dunia Kedua, saudara masih ingat peristiwa Pearl Harbor, di mana pada waktu itu negara mana menyerang negara mana? Jepang menyerang mana?
Amerika terjadi kehancuran yang luar biasa. Betul ya? Terjadi kehancuran yang luar biasa. Dampak daripada itu Amerika melakukan serangan balik, serangan balasan dengan mengirimkan bom atom ke Hiroshima dan Nagasaki. Nah, sebelum terjadinya peperangan Hiroshima dan Nagasaki, akibatnya Jepang angkat tangan atau menyerah terhadap setiap daerah jajahannya, daerah perangnya. Pada waktu itu, Amerika turun dengan sekutu itu berperang dalam perang dunia itu tidak main-main, saudara. Bukan pakai senapan angin atau senapan tumbuk, tapi berperang menggunakan artileri atau menggunakan peralatan-peralatan perang yang canggih. Termasuk peperangan di lautan. Mereka tidak hanya menurunkan kapal perang, tapi kapal induk juga diturunkan. Nah, zaman itu belum secanggih sekarang. Jadi para prajurit Jepang yang mengendarai atau mengawaki pesawat tempur itu, pesawat pada waktu itu juga belum punya radar secanggih sekarang ini. Yang pakai HP Android juga bisa kirim bom tuh. Tahu bom apakah itu? Bom WA, SMS bilang tolong bayar utang. Jadi sangat sulit sekali untuk mengendalikan rudal atau peluru yang diarahkan ke titik-titik tertentu. Pesawat Jepang itu yang diawaki oleh para pilot-pilot Jepang itu. Rencana mau tembak kapal perang Amerika dan sekutu itu susah setengah mati. Meleset terus. Karena pada waktu itu belum ada radar yang canggih. Belum ada kemampuan digital untuk mengarahkan peluru ini seperti rudal-rudal sekarang itu. Dia dari sini dia tembak menuju Pikupang di Jalan Amabi nomor 27 pasti kena. Tidak mungkin kena di nomor 26, 27 karena canggih. Mereka coba berkali-kali. Tidak pernah berhasil. Satu titik mereka menemukan celah. Bahwa cerobong asap dari pada kapal induk itu, cerobong asapnya besar. Mereka punya akal. Bagaimana cara menghancurkan itu? Mereka dari atas coba mengarahkan bom ke arah situ. Karena bom pada waktu itu bukan ditembakkan, tapi dijatuhkan. Dalam momentum seperti ini, coba saudara perhatikan ya. Pesawatnya yang tiba-tiba mereka menjatuhkan sesuatu. Kapal induk di sini. Pesawat di sini. Kalau mereka mau menjatuhkan di sini ketika mereka dalam gaya lagi posisi bergerak, bukan pas di atas baru kasih jatuh. Tapi dijatuhkan sebelum sampai titik ini. Waktu mereka lempar dari sini, ini bom jatuh set menuju ini. Tapi seringkali meleset. Akhirnya mereka berkomitmen melakukan satu tindakan yang disebut tindakan kamikaze. Apa itu tindakan kamikaze? Mereka akan mengerahkan pesawatnya menuju kepada sorong asap daripada kapal perang itu. Itu bukan perkara main-main, saudara. Itu bukan komitmen hanya sekedar komitmen biasa. Tapi itu komitmen yang berarti begini. Kamikaze itu punya arti. Sekali pergi tidak akan pernah kembali. Pilot yang mengawaki pesawat itu akan mengarahkan pesawat yang diisi dengan bom menuju kepada corong asap itu. Ketika pesawat itu meledak, bom itu meledak, apakah pilotnya selamat? Orang kalau berkomitmen, rela bayar harga. Yesus telah berkomitmen untuk menyelamatkan saya dan saudara. Maka dia rela bayar harga sampai tuntas di kayu salib. Dengan dirinya sendiri. Maka kita boleh menikmati keselamatan sampai dengan hari ini. Saya berdoa saudara dan saya tidak hanya menjadi orang yang tipe tertarik. Yang hanya memandang dari jauh, banyak komentar, tidak memperoleh apapun. Tapi kita menjadi orang yang berkomitmen dalam hidup ini. Sehingga kita punya hak meminta sesuatu. Kita punya kesempatan untuk mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Dan juga kita bisa menerima dua bagian dari roh Tuhan. Dua bagian yang luar biasa. Tutup Alkitab saudara dan saya. Kita akan berdoa. Haleluya.